warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nurwita. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022, dan saya dari kelas A. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu diksi. Apa sih itu diksi? Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberikan makna sesuai dengan keinginan para penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Dari pengertian diksi menurut KBBI tersebut, dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Dalam puisi, diksi digunakan oleh penyair untuk memperoleh makna tertentu, sehingga diksi tidak hanya pilihan kata saja, akan tetapi juga digunakan untuk menggambarkan suatu cerita dan bahkan memberikan makna. Diksi juga meliputi ungkapan dan gaya bahasa. Fungsi diksi. Berikut adalah beberapa fungsi lain dari diksi dalam penulisan karya sastra. Yang pertama, yaitu membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat diungkapkan dalam tulisan maupun lisan. Penggunaan diksi yang selaras dan tepat dapat membantu membangun imajinasi dari para pembaca dan pendengar sehingga pembaca atau pendengar dapat membuat atau dapat mengerti. Kemudian ekspresi merupakan istilah yang merujuk pada suatu untuk memperlihatkan perasaan seseorang. Mengekspresikan perasaan tidak hanya dapat ditunjukkan melalui mimik wajah, tetapi juga melalui kata-kata dalam tulisan maupun ketika seseorang berbicara melalui pemilihan diksi yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Hiburan merupakan segala sesuatu yang berbentuk kata, tempat, benda, atau bahkan perilaku yang dapat menjadi penghibur bagi pendengar, penonton, maupun pembacanya. Pada umumnya, hiburan dapat berupa permainan, musik, opera, drama, video, film, dan bahkan karya sastra. Tujuan diksi. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Jenis-jenis diksi. Yang pertama, diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan makna dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama makna denotatif dan yang kedua makna konotatif. Makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni.
Kemudian makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Kemudian yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah sinonim, kemudian antonim, kemudian homonim, kemudian homofon, kemudian homograf, kemudian polisemi, kemudian hipermin, kemudian hipomin.